Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Sahabat yang budiman, berkaitan dengan ayat ini, izinkan saya untuk bercerita tentang kisah 3 orang laki-laki yang terjebak di dalam gua pada zaman pra-Islam. Ketika dalam sebuah pengembaraan mereka terkena hujan dan akhirnya harus berlindung di dalam gua. Tiba-tiba gua itu tertutup oleh batu yang besar. Mereka panik dan cemas. Sehingga akhirnya ada salah satu di antara mereka yang kemudian memberikan ide dan saran agar mereka bertawasul kepada amal yang terbaik. Maka tampillah lelaki yang pertama. Dia bercerita bahwa dalam kesehariannya sering membuatkan susu untuk orang tuanya. Pada suatu saat ketika dia pulang dari menggembala kambingnya, dilanya orang tuanya sudah tertidur. Maka susu dibawa dan kemudian dia menunggu orang tuanya sampai terbangun. Anak-anaknya dan juga keluarganya menunggu untuk ikut menikmati susu tersebut, namun tidak diperbolehkan. Sampai kemudian datanglah pagi, orang tuanya baru bangun dan barulah susu itu diberikan kepada orang tuanya, dan akhirnya keluarganya pun setelah menahan lapar semalam, dia mendapatkan susu. Kemudian lelaki tadi berkata, "Ya Allah, apabila apa yang saya lakukan ini dalam rangka untuk meraih ridho-Mu, maka izinkanlah batu ini terbuka." Maka terbukalah batu itu. Namun belum cukup untuk keluar mereka. Maka tampillah lelaki yang kedua. Lelaki ini bercerita bahwa dia mempunyai saudara sepupu dari pamannya yang sangat cantik jelita dan dia sangat mencintainya. Namun cintanya tertolak. Sampai suatu saat kemudian sang gadis menghampirinya dan menyatakan keinginannya untuk meminjam uang, kira-kira 120 dirham. Maka datanglah bisikan syaitan kepada pemuda lelaki ini. Maka inilah kesempatannya mendapatkan wanita tadi. Disanggupinya lah peminjaman uang 120 dirham ini dengan satu janji, agar dia mau mengikuti apa keinginan lelaki tadi. Akhirnya pada saat ketika hampir terjadi sebuah perzinahan, tiba-tiba wanita tadi mengatakan, "Ya Abdullah, sesungguhnya engkau tidak boleh membuka cincin sampai engkau mendapatkan haknya." Lelaki ini terperanjat dan kemudian lari ketakutan, meninggalkan wanita tadi dan juga dirham yang telah diberikan kepada wanita tadi. Kemudian lelaki tadi kemudian berkata, "Ya Allah, apabila amal ini, apa yang saya lakukan ini dalam rangka untuk meraih ridho-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini." Dan kemudian pintu gua itu pun juga terbuka. Namun belum cukup untuk keluar. Maka lelaki yang ketiga tampil, dia mengatakan, "Dahulu saya punya pekerja, namun pada satu saat saya tidak memberikan gajinya atau hasilnya. Maka dia kemudian kecewa dan pergi. Maka uang ini kemudian saya kelola, akhirnya berkembang menjadi kekayaan. Ada domba, ada sapi, ada kambing dan sebagainya. Maka pada saat pekerja saya tadi datang dan menagih uangnya, saya katakan, ambillah itu semua kekayaanmu. Pekerja saya tadi kemudian mengatakan, apakah engkau bercanda? Apa engkau mengejekku? Tidak, memang itulah harta kekayaanmu yang telah saya kelola. Dan akhirnya diambillah semua harta itu oleh sang pekerja si lelaki tadi. Kemudian lelaki tadi mengatakan, ya Allah, apabila ini saya lakukan benar-benar dalam rangka untuk meraih ridho-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini. Dan terbukalah betul, dan setelah 3 orang ini bertawasul kepada amalnya, maka mereka bisa keluar dari gua yang telah menjebaknya. Nah, sahabat yang budiman, Ramadan ini hadir di hadapan kita, memberikan kesempatan kita untuk meraih amal terbaik.
marilah kita kemudian melakukan sebuah muhasabah. Apabila kita yang terjebak di dalam gua ini, punyakah kita ini amal terbaik yang bisa kita persembahkan, yang bisa kita tawasul sehingga bisa menolong kita. Ramadan ini kita kebetulan berada dalam pandemi COVID-19. Punyakah kita amal terbaik sehingga ketika kita berdoa atau tawasul dengan amal tadi ikut mempercepat perginya COVID dari kehidupan kita sekarang. Marilah kita manfaatkan Ramadan Masyarakat Tersisa ini untuk benar-benar kita mengikhlaskan semua amal kita, betapapun itu sangat baik, tetapi tujuan akhirnya adalah dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.